Hai semuanya. Sebelum ke pembahasannya perlu kita ketahui, kebutuhan dasar manusia semakin sulit dipenuhi dengan populasi yang terus bertambah dan praktik pertanian yang stagnan. Tetapi ini adalah kenyataan sehari-hari di banyak tempat di seluruh dunia. Pertanyaan tentang masalah ini diajukan di eselon atas pemerintahan di seluruh dunia. Tetapi suara Israel yang relatif seperti tikuslah yang sering menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan audiens yang jumlahnya ribuan kali lebih banyak dari mereka. Israel mencapai prestasi ini dengan sistem yang telah teruji, di mana dana penelitian dalam jumlah besar disalurkan ke inovasi yang lahir karena kebutuhan sebelum ditingkatkan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan dapat diakses oleh pasar global. Tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, adalah gagasan bahwa perusahaan dapat mempertimbangkan dampak produk dan layanannya pada setiap pemangku kepentingan di setiap tingkatan, dengan penekanan strategis pada gagasan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi perusahaan Israel, CSR bertindak sebagai modus operandi yang mewakili ciri khas keberhasilan mereka di dalam negeri dan luar negeri. Namun walaupun Israel dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dari negara-negara manapun di dunia, hambatan yang terjadi juga tidak bisa terelakkan. Israel sebagai negara yang relatif muda, Israel telah menghadapi banyak kendala yang harus diatasinya. Jika kita melihat faktor alam secara khusus, kategori ini mencakup bencana alam yang tiba-tiba seperti kebakaran hutan. Iklim kering Israel berarti sedikitnya lahan hutannya bertindak seperti kayu bakar, serta ukuran dan batasan iklim di wilayah geografisnya. Meskipun ada hambatan, dan memang karena hambatan tersebut, Israel adalah pembawa standar untuk pertanian dan peternakan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Cara paling efektif yang dilakukan Israel untuk mengatasi kendala ini adalah dengan menekankan penelitian, inovasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan di sektor swasta. Ketika Israel mengatasi tantangannya dengan produk baru yang berkelanjutan sekaligus efektif, Israel dapat mengatasi berbagai rintangan secara bersamaan. Model CSR untuk kemanjuran perusahaan dan akuntabilitas sosial dibangun ke dalam fondasi perusahaan Israel, menciptakan produk seperti WDOUT yang diminati karena profitabilitasnya dan juga karena kebaikannya. Keseimbangan ini adalah katalis rahasia untuk kesuksesan yang ditumbuhkan oleh empati, yang contohnya tidak terhitung banyaknya. WDOUT adalah serbuk sari organik yang berfungsi sebagai pengganti pestisida yang tidak berbahaya, membantu memberi makan orang-orang yang kelaparan di seluruh dunia sekaligus membangun keuntungan yang lebih besar bagi para petani. Bagi sektor teknologi pertanian yang dominan di negara tersebut, sangat penting untuk mempertimbangkan masalah global terlebih dahulu, memastikan bahwa solusi potensial efektif dalam skala kecil seperti di Israel, dan kemudian memikirkan keuntungan. Anehnya, pendekatan ini telah menghasilkan yang terbaik dari semua hal, menghasilkan sektor teknologi yang berhasil dengan berbuat baik. Co-CEO dan pendiri WDOUT Orly Novirtbrink dan Efrat Lidornili menyamakan masalah yang dihadapi pertanian dengan masalah yang dihadapi di bidang kedokteran, dengan menyatakan, sama seperti resistensi antibiotik, jelas bahwa diperlukan pendekatan beragam dari berbagai teknologi yang akan bekerja berdampingan dan saling melengkapi untuk mempertahankan pengendalian gulma yang efektif dan secara umum pertanian yang bermanfaat bagi dunia. Kami yakin bahwa solusi kami berpotensi menjadi pengubah permainan dalam perang melawan resistensi gulma, demi pertanian berkelanjutan berskala besar. Israel mampu memanfaatkan gurun menjadi salah satu negeri dengan tingkat produksi pertanian paling tinggi di dunia. Jika Anda melirik bola dunia, Anda akan langsung menyadari tantangan pertanian terbesar Israel. Ukuran. Wilayah seukuran New Jersey merupakan faktor pembatas dalam hal menanam makanan karena metode pertanian tradisional menghabiskan begitu banyak ruang. Dengan 8,5 juta penduduk dan populasi yang tumbuh pada tingkat sekitar 1,6% setiap tahun, sangat penting bagi Israel untuk menjaga agar panen tetap melimpah. Oleh karena itu, pertanian vertikal telah menjadi komponen dari perkembangan agritech di Israel, yang mencakup ratusan perusahaan di bidang yang juga mencakup bioteknologi, pertanian cerdas, irigasi dan pengelolaan air, akuakultur,
dan disiplin ilmu lain yang mengharuskan Israel berinovasi untuk bertahan hidup. Meskipun Israel hanya memperoleh 2,0% dari total dana yang disumbangkan ke perusahaan AgTech pada tahun 2016, jumlah ini masih mengesankan jika dibandingkan dengan AS yang memperoleh 58,0% mengingat posisi Israel yang relatif lebih kecil. Investasi global dalam AgTech meningkat 29,0% dari tahun ke tahun pada tahun 2017, dengan pangsa relatif Israel membengkak hingga lebih dari 7,0%. Hal ini tidak mengherankan mengingat para peneliti di beberapa sekolah terbaik di Israel dan dunia, seperti Institut Teknion, dapat meninggalkan laboratorium teknik pertanian mereka dan berada di mana saja di negara tersebut dalam waktu sekitar 3-4 jam untuk menguji inovasi mereka. WDOT, pemenang kompetisi AgriFest 2018 untuk perusahaan bioteknologi Israel terbaik, mengikuti tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, yang ditetapkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pedoman untuk mengembangkan solusi unik mereka terhadap gulma pembunuh tanaman. Gagasan di balik SDGs adalah untuk membuat sketsa rencana yang dirancang untuk memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas dan produksi, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, dan yang secara progresif memperbaiki tanah dan lahan. Dalam hal ini, serbuk sari gulma biologis alami perusahaan tersebut tidak membahayakan tanaman seperti pestisida dan sebaliknya mencegah embrio gulma tumbuh dengan menargetkan siklus reproduksinya. Solusi ini lebih baik bagi lingkungan dan lebih efektif dalam membasmi jenis gulma yang resistan, seperti Palmer amaranth, gulma yang paling banyak dan mengganggu di Amerika Serikat. Israel memberi contoh, lalu menjual teknologinya. Ini adalah bukti relevansi global inovasi AgTech Israel bahwa WDOT dan CropX telah menargetkan kebutuhan yang memengaruhi pasar AS lebih dari Israel. Geopolitik menjadikan dedikasi terhadap pertanian berkelanjutan ini sebagai masalah pertahanan nasional juga. Lintasan ke atas Israel adalah prospek yang lebih lemah ketika bergantung pada negara lain untuk makanan, dan karenanya harus mampu memenuhi tantangan utama, menanam apa saja, di mana saja, dan dalam jumlah berapapun. Ambisi serupa telah terwujud dalam bidang konservasi air dan desalinasi, dua bidang inovasi Israel yang paling progresif. Israel tidak hanya mendaur ulang 90% air limbahnya, tetapi juga menghematnya dengan mengembangkan sistem irigasi tetes yang membantu petani menanam tanaman dalam kondisi yang sulit di seluruh dunia. Bahkan untuk negara-negara dengan medan yang lebih beragam, lebih banyak ruang, iklim yang lebih baik, dan waduk air yang melimpah, tantangan pertanian yang sama tetap relevan. Perubahan iklim yang sedang berlangsung membuat penting untuk mengatasi masalah yang dihadapi Israel saat ini, meskipun bagi negara-negara lain masalah tersebut mungkin baru muncul di masa mendatang.